Sayyidina Hasan cerita, kalau ngeliat ada orang maksiat gitu nggak nurut sama Nabi, kata Sayyidina Hasan, dulu waktu bangun Masjid Nabawi pertama kali, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ibarat kata anggap nih masjid nih ya, anggap ruangan ini masjid. Nah ini Rasulullah di sini tengah-tengah, kiblat situ. Ini bangunannya, pondasinya pohon korma. Situ ada pohon korma, sini ada pohon korma, sini ada pohon korma, situ ada pohon korma, situ ada pohon korma, situ ada pohon korma. Dan daunnya, bukan daun apa ya? Pelepahnya itu nutupin jadi genteng. Gentengnya itu pelepah korma, bukan ini apa nih? Genteng asbes, bukan asbes. Tapi pelepah korma yang menghindari umat Islam dari panasnya terik matahari. Nabi sholat di sini jadi imam, posisinya beliau ngadep kiblat situ. Ntar kalau udah Nabi balik berdiri, bawahnya itu tanah. Nah kalau kita lama berdiri di tanah itu suka kagak nyaman, nanti tanahnya agak turun sedikit-sedikit. Akhirnya Nabi kelihatan kurang nyaman. Akhirnya para sahabat bilang, ya Rasulullah boleh nggak kita tanemin satu batang pohon di sini buat kamu bisa nyandar. Dibangunin. Jadi Rasulullah ada pohon korma dipotong kira-kira paling 2 meter, ditanam di situ. Jadi Nabi suka nyender di situ. Jamaah makin banyak, umat makin bertambah, orang yang masuk Islam berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, berbondong-bondong. Akhirnya para sahabat berinisiatif, ya Rasulullah, kamu kalau berdiri biasa, yang paling belakang nggak kelihatan. Kami izin mau bangunin mimbar. Jadi kamu nanti diri di atas mimbar, biar yang belakang kelihatan. Baginda ntar berdiri di situ, boleh nggak? Kata Nabi boleh, boleh. Nah akhirnya ini pohon dicabut, dipindahin ke pojokan situ, dibangunkan mimbar. Nabi naik ke situ, naik kelihatan dari belakang. Sekali waktu lagi ceramah, kedengeran ada suara tangisan, suara rintihan. Dicari sama sahabat kanan kiri depan belakang. Mana nih, siapa yang nangis? Onta kali nggak ada. Ya, hewan apa kali gitu nggak ada. Akhirnya ditemukan bahwa sumber suara itu adalah kayu yang sebelumnya jadi senderan Nabi, kemudian dipindahkan ke pojokan. Itu suaranya kedengeran sama para sahabat. Jadi saksinya banyak. Saksinya banyak. Nabi turun dari mimbarnya, Nabi datengin. Ini semua hadis, kitab hadis ada. Di Bukhari ada cerita ini, di Muslim, Nasai, Sunan Abi Dawud, Turmudzi, Ahmad bin Hambal, semua mencakup. Ya, Nabi datengin, ada riwayat bilang Nabi usap, ada yang ihtadhanahu, Nabi peluk. Sampai situ semua sepakat. Semua ahli hadis sepakat bahwa Nabi turun, Nabi samperin, Nabi pegang atau Nabi peluk dan kemudian berhenti tangisannya. Tapi ada juga yang menambahkan kejadiannya, katanya Nabi sempat ngobrol sama batang pohon itu. Nabi bilang, kamu mau saya tanam di sini atau saya kasih pilihan jadi pohon di surga. Nanti buah kurmamu akan dimakan oleh para nabi, para wali, orang-orang soleh. Tapi kejadian ini nih yang Nabi ngobrol, itu tidak ada kesepakatan. Lam yathbut, tidak bisa dikatakan itu benar. Adapun Nabi turun, Nabi deketin, Nabi pegang atau Nabi peluk, itu sepakat semuanya. Kata Sayyidina Hasan ceritain itu. Kata Sayyidina Hasan sambil nangis, ya Allah, kayu aja tibang kayu jauh dikit, bukan ditaruh, bukan dibuang jauh, enggak, di pojokan masjid, masih dalam masjid, kagak rela dia. Sebab dia bilang tadinya kan saya ini yang jadi senderan Nabi, kenapa saya dipindahin? Udah cakep saya dekat teman Nabi itu,
Kata Sayyidina Hasan, tibang kayu, wa atakal apa? Wa atakal udu yabki. Kan ada di dalam qasidah tuh. Itu kayu nangis, merintih kayu. Makanya Sayyidina Hasan tuh suka bilang, kayu aja nangis jauh dikit dari Nabi. Kok ada manusia jauh dari Nabi, terus hatinya nggak gelisah, hatinya tenang-tenang aja. Kayu dekat masih, cuman dipindahin posisinya, itu aja nangis.